Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Semarang yang berbahagia, selamat malam, selamat berjumpa di acara Khasanah Budaya. Bagi Anda, para pemerhati acara Khasanah Budaya, malam ini rupa-rupanya lain daripada yang lain, karena kita akan menyiarkan tarasian budaya yang diselenggarakan Universitas Negeri Semarang bersama narasumber Profesor Dr. Damarjati Sumadjar dari Yogyakarta. Dan kali ini akan mengambil tema Janmo Limpat Seperapat Tamat bagian kedua. Apa yang akan diuraikan tema tersebut? Marilah kita ikuti bersama. Wisanggeni takon kapan Bratayuda? Loh, kok kowe kok takon kapan? Up to you. Kapan mektune? Wisanggeni aku dadekno panglima perang manggalaning yuda. Wisanggeni nek kowe isih badan geni ora bakal unggul jurite. Sedakep saluku tunggal madhep mantep tetep pun sidikara kaki padha wenang. Wisanggeni nar dados nur, itu jihad akbar. Dados jangan ikut-ikutan jihad akbar kok Allahu Akbar lolos pedang ngancam gurune wong, nanti jadi sasaran tembak peluru konyol. Takbir yang betul itu bukan begitu. Menika nggih gawat atur kula menika. Kae kiai keliru kae. Kebesaran Allah itu tidak sama dengan wetuning verbal ucapan kita. Semesta tanpa batas, tak terhingga benar indah baiknya. Nah, kalau wau leres menika adi Mas ingkang parampara kula memang bercita-cita meninggalkan dunia. Sebelum meninggal dunia, ketika sudah meninggal dunia tanpa raga, tiang menika yang gesang mesti beneri dhewe anggepe dhewe, subjeknya yang dominan. Ning kalau sudah jadi kunarpa, jadi beban masyarakat sanesipun terus pundi layon pun gotong tiang berat. Cobi nek uripe dadi beban masyarakat, senenge nyikut kiwa nyikut tengen, lajeng dados layon digotong wah buat. Ning menawi uripe ngenteng-enteng bebrayan, dipun gotong tiang terus pundi enteng, dipun lebetaken liang lahat juga mboten sesak. Orang tidur lebih berat dari orang bangun. Mboten pitados cobi pun wonten akan percobaan. Bocah turu karo nek melek dipun junjung abot nalika turu. Beda kalau wanita ditiduri pria. Dadi enting. Bareng wis rampung akeh sambat. Aduh, abote awakmu, Mas. Nih, di duwite lho kan terus. Dados nun sewu ingkang kadang sutresna ngibadah indikatornya ketika sholat. Kula menika radi sakit dados kala badhe kelas kawan kula menika jane luput kula piyambak. Ana sekolah karo maca buku
mlampah dalan maca buku tabrak sepeda kula. Bres pingsan. Wingi badhe tepat kula 7 dasa malam 3 dasa mboten ngetos sangkan paran. Ujug-ujugno langitno mubeng. Kula badhe semaput menika. Bersipun mboten kraos Pak Rektor. Gluduk. Sareng sampun kula Purwodok Sina enget tiyang rubung Sumerep Damarjati. Gini Pak Damarjati, malah ora dikapak-kapake kula. Wong aku ki jane lara ya ora di. Dados kula nembe anu. Alhamdulillah mboten nonton yang pecah. Dados kula ya diajar alam. Gumun kula nalika semanten babar pisan kula mboten kemutan Purwodok Sina menapa malih nyebat asma dalam Allah. Oh, gawat mboten. Aku ki tukang ceramah nyatane. Agak diuji kaya ngono lali apa-apa. Mbah, kanugrahan. Anggenipun lara ya mung sawetara. Lho lak dereng patas rasa anggenipun. Wantem. Ngaten para lenggah sami salajengipun mangkeh benjing-enjing rak kula pun teraken wangsul ta menika. Nah, menika kula badhe ngaturaken tandha katresnan buku kula ingkang terakhir, Pak. Kula kesupen kalau wae mboten. Kula kinten penyelenggaranipun adik-adik mahasiswa. Nggih, dados ora serius ngoten jebule Pak Rektor nyalirani piyambak. Nah, buku kula ingkang paling akhir namanya Wulang Wuruk Jawa. Mangke kula aturi bangsa papat napa pinten ngoten nggih. Nek kathah nggih pun lintoni Pak. Ongkos ragatipun. Nek papat gratis nika. Nah kula sampun pensiun, tekating manah kula setunggal Nawangsari badhe kula cetak ulang, mawas diri ugi, konsep ketuhanan menurut filsafat proses, Alfred North Whitehead, sastra gending Sultan Agungan, lajeng Wulang Wuruk Jawa, lajeng buku-buku pilihan ingkang gugah gati Madurasa, Wedotama Winardi, Wewadining Rasa, Krida Graita, Kaca Wirangi. Bab buku ngaten tahun likuran mutu sanget. Ngaten para lenggah kelado anggen kula anu menawa gempil kamardikan panjenengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat sangat menika Pak Damarjati anggenipun istiqomah wiwit rumiyin menika nggih menapa nikmat pangkal. Nah, kula menawi bangsanipun ngaten menika gampil anu menapa mboten kemutan lho saestu. Nggih salajengipun mboten kekathah komentar kula aturaken dumateng Pak Rektor monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Damarjati ingkang kawula hormati, para sepuh bini sepuh kadang muda setrisno ingkang kawula hormati ugi. Semindah kula matur nuwun dene panjenengan sami kersa rawuh wonten ing malam Selasa Legen. Sampun punaraken dening sederek kawula Pak Widodo Broto Sejati. Malam menika minangka urutipun pepanggihan kaping 13 kapengker. Para sepuh, para lenggah ingkang kawula hormati, kalau mangke matur mbok pilih ya mboten kados Romo Damarjati. Amargi beliau pancing gula wentah babakan ya filsafat inggih, lajeng kabudayan nggih, agama nggih, wasipun sedaya menapa ingkang pun aturaken menika minangka ladangipun Romo Damarjati. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, saya mohon maaf kalau di dalam menyampaikan ini tidak seperti yang disampaikan beliau Profesor Damarjati, karena sejarahnya itu sangat-sangat sederhana pertemuan malam hari ini. Jadi ketika Pak Broto Sejati ini ke ruang saya menceritakan bahwa kami ada satu
perkumpulan begitu yang ingin melestarikan dari budaya Nusantara. Kami menyelenggarakan pertemuan ini adalah atas dasar kecintaan, kerelaan umumnya dari keluarga besar Fakultas Bahasa Seni dan didukung oleh teman-teman para sepuh, sini sepuh yang memperhatikan betul, mencintai betul terhadap budaya Nusantara ini. Itu diadakan pada Rebo Legen gitu. Nah, kemudian ada usul, Pak, setelah kami melihat horoskop Jawa, horoskop di selama ini bahwa 30 Maret tahun 65 itu jatuh pada hari Selasa Legi. Nah, saya nimbrung, kalau demikian Pak, pertemuan teman-teman itu yang melestarikan, yang mencintai dari budaya Nusantara diarahkan ke malam Selasa Legi. Terjadilah pada malam hari ini, dan ini adalah pertemuan pertama sebagai tindak lanjut dari Rebo Legen. Jadi saya mohon Bapak-Bapak yang selama ini sudah bergabung dalam pertemuan Rebo Legen bergeser menjadi Selasa Legen. Jadi sekaligus ini informasi dan undangan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, ketika malam hari ini kemudian mengambil satu tema gitu tentang Janmo Limpat Seprapat Tamat, ini sudah seringkali diungkapkan, tetapi ketika ini akan dibahas, katanya terlalu jauh, terlalu dalam, terlalu apa istilahnya? Ya, artinya ada sesuatu yang sakral barangkali untuk melihat ungkapan Janmo Limpat Seprapat Tamat. Saya katakan pada Pak Nugroho, Pak, sesuatu itu kalau ditutupi justru tidak akan memberikan makna apapun. Tetapi kalau ini dibuka, ini akan memberikan satu pelajaran sekaligus bisa diambil makna bagi sesama di antara kita. Kalau mengagungkan itu, kalau itu adalah sangat sakral, maka apa yang akan diambil dari hikmah itu? Akhirnya sepakat menghadirkan tadi, yaitu beliau Bapak Profesor Dr. Damarjati Sukoharjar. Kemudian Pak Widodo kalau demikian meminta saya untuk ikut berbicara itu. Jadi kapasitas saya sebenarnya tidak layak untuk bicara itu, tapi karena saya rektor, kemudian sering perintah Pak Widodo, gentenan Pak Widodo perintah saya. Ya artinya kan saya tidak bisa menghindar karena perintahnya Pak Widodo yang seringkali diperintah begitu saja. Ini sama-sama saling menghormati, menghargai. Saya sok perintah, saya juga siap diperintah. Tetapi saya juga sudah menyampaikan pada Pak Widodo, barangkali nanti akan ada satu situasi yang jauh atau yang sangat berbeda antara pandangan dari Profesor Damarjati dengan saya. Kalau beliau tadi seperti yang saya katakan, beliau bergulat betul dari waktu ke waktu tentang filosofi, tentang budaya, tentang agama. Pendek kata beliau adalah berada di dalam, kan gitu. Sedangkan saya melihat itu hanya dalam satu aspek, dan itu pun sangat terbatas. Maka sudah saya minta izin pada Pak Widodo itu melihat kata Janmo Limpat Seprapat Tamat itu adalah dari pandangan saya yang sudah bertentu tidak di backup oleh satu apa ya katakan referensi yang cukup lah gitu. Hanya saya lebih pada apa yang telah diungkapkan orang dan itu dibawa dalam satu kehidupan keseharian. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya boleh memberikan satu komentar, apa yang disampaikan oleh beliau Prof. Damarjati itulah satu gambaran sebenarnya Janmo Limpat Seprapat Tamat. Sebab diantara sekian ini yang memiliki wawasan secara menyeluruh tentang masalah itu adalah Prof. Damarjati. Sebab kalau ditarik dari satu persatu kata dalam satu kalimat Janmo Limpat Seprapat Tamat gitu. Kalau ini dipisah, Janmo sendiri, Limpat sendiri, Seprapat sendiri, Tamat sendiri, ini akan mengarah ke ke beliau. Kalau itu harus dilambangkan, harus disimbolkan dengan orang.
Sebab ungkapan itu terjadi ada pada satu waktu tertentu, ada satu peristiwa tertentu. Itu adalah untuk menandai, ya. Jadi ungkapan itu adalah untuk menandai satu subjek gitu, satu subjek yang ada pada saat itu. Nah, kalau peristiwa itu dibawa ke sini, bisa menjadi ya, bisa menjadi tidak. Ya, bisa menjadi ya, menjadi tidak. Tetapi kalimat itu, ungkapan itu, sebutan itu adalah sangat tepat pada zamannya. Sangat tepat pada zaman. Itu adalah untuk menggambarkan seseorang yang pinunjul, orang yang mempunyai kelebihan. Ya. Tentu pengertian pinunjul, kelebihan dan sebagainya itu adalah dalam konotasi yang positif. Bukan kelebihan atau pinunjul atau apapun itu dalam konteks-konteks yang negatif. Walaupun di dalam realita ini bahwa positif dikatakan positif karena ada negatif. Jadi keduanya ada dalam satu ruang yang sama. Sebab tidak bisa dikatakan positif kemudian tanpa ada negatif. Tidak ada dikatakan baik tanpa ada tidak baik. Justru sebutan baik itu ada tidak baiknya. Benar itu mergono salah. Demikian dan seterusnya. Nah, kalau kita hanya berkisar pada janmo limpat seperapat tamat itu, yang menggambarkan bahwa ya seperapat itu adalah sebenarnya bukan satu bilangan, sebab bilangan itu kan mesti dimulai dari satu umumnya. Tidak ada bilangan dimulai dari seperapat, sakproliman, tidak. Kita menghitung mesti dari mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Apakah seperapat ini adalah bilangan? Ini adalah ungkapan menggambarkan bagian dari bilangan-bilangan yang ada. Tamat itu bisa berarti selesai, bisa berarti berakhir, tapi tamat itu juga bisa juga dalam arti waskito. Tamat itu adalah cetho. Ada ungkapan coba tamatno. Tamatno itu coba tontonan kanthi apa Bu? Ya, coba tamatno kanthi permadi, kanthi waskito. Ya. Nah, sehingga kalau ini kemudian diterjemahkan janmo limpat seperapat tamat itu adalah menungso pinunjul kan begitu. Janmo menungso, uwong kan begitu, menungso kan begitu. Tetapi kan kemudian orang bertanya, sapa ta sejatine menungso? Sapa ta sejatine wong? Sapa sejatine janmo? Orang masih juga sering mengatakan wong disebut wong nek ana sejine. Kalau hanya sendirian belum bisa dikatakan wong, belum dikatakan manusia, belum dikatakan janmo. Justru wong disebut wong, menungso disebut menungso, janmo disebut janmo nek ana sejine. Dadi saora-orane ana jumlah loro. Nek siji apa disebut menungso, apa disebut janmo, apa disebut wong? Ora. Disebut menungso, disebut janmo, disebut wong saora-orane nek ana wong loro. Mergone apa? Aku oh iki wong, atau masjid oh iki menungso. Nah ijen piye le nyebut, sapa sing nyebut ora iso. Nah wong menungso janjane sapa? Nek wis ana wong loro menungso 3, 4 sak teruse menungso janmo ya. Wong disebut wong nek gitu. Yen gitu ya dah. Wong disebut wong yen, menungso disebut menungso yen gitu. Zaman dulu ya orang dikatakan manusia itu kalau memiliki ya sebutan-sebutan sebagai kelengkapan hidup. Karena hakikatnya manusia ini memang dititahkan untuk hidup, untuk berbuat sesuatu,
yang bermanfaat bagi sesama. Kalau wong loro siji murakabi kanggone sijine. Sebab kalau ini hidup kemudian mengabaikan yang lain, maka belum hidup. Menjadi hidup, menjadi bermakna kalau ini memberikan manfaat bagi sesama, bagi wong siji, bagi menungso siji. Maka pertanyaannya sekarang, apakah diri kita ini kemudian sudah memberikan manfaat bagi sesama di antara kita? Ini adalah pertanyaan yang sederhana. Sebab kalau itu yang terjadi, baru itulah yang dikatakan manusia. Kalau tidak, apa ya dudu wong? Badan wadat ya wong, badan wadak ya menungso, badan wadak ya janmo. Tetapi hakikat kemanusiaannya tidak ada, karena tidak memberikan manfaat bagi sesama, gitu. Nah, kemudian kelengkapannya untuk memberikan manfaat ini kan mesti ada sarana-sarananya. Menungso dilengkapi sing jenenge apa namanya, ya bondo lah gitu ya. Sebab bondo ini macam-macam juga. Kalau dulu malah ada manusia itu, wong itu kudu duweni apa ya, dulu itu wismo, kemudian itu adalah turonggo, kemudian adalah kukilo, curigo. Ini adalah kelengkapan-kelengkapan untuk tadi memberikan manfaat bagi sesama. Ya. Ini menjadi sesuatu yang penting. Tetapi sebaliknya, kalau memiliki itu kemudian tidak dimanfaat bagi sesama, itu kembali lagi bukan manusia yang mestinya disebut tadi manusia. Bukan lagi wong yang disebut wong, bukan janmo yang disebut janmo. Bab omah rumangsane omah dhewe, kendaraan rumangsane kendaraan dhewe, ya. Dan lain-lain yang ada yang melekat, yang seolah-olah menjadi miliknya itu adalah tanpa ada hak-hak orang lain. Padahal kalau disadari, kalau itu disadari, apalagi kepada keyakinan kita bahwa apa yang ada ini karena kehendaknya. Tanpa kehendaknya tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Oleh karenanya bahwa segala sesuatu yang berada dalam tanda petik di diri kita, marilah kita abdikan untuk sesama di antara kita. Kalau itu yang terjadi, saya yakin itulah yang namanya wong, itulah yang namanya janmo, itu yang namanya manusia. Ini. Sebab ini kembali lagi, manusia disebut manusia kalau ada manusia yang lain. Wong disebut wong nek ono wong sijine. Janmo disebut janmo nek ono janmo liyane. Demikian dan seterusnya. Nah, itu kemudian janmo limpat wong pinter diteruskan seprapat tamat tadi. Waskito, ya. Sangat memperhatikan, mawas diri gitu. Sebab kalau orang bisa mawas diri, artinya ini akan selalu berada, selalu kembali pada dirinya. Nek aku ora ngombe dadi ngelak, nek aku ora mangan aku dadi lapar. Ketika aku makan, kemudian ada orang tidak makan. Ketika aku minum, orang lain tidak minum. Maka seperti ungkapan tadi, orang lain menjadi haus, orang lain menjadi lapar. Kalau itu terus berada dalam diri orang, di mana orang tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa merasakan diri, maka terjadilah kesombongan-kesombongan. Terjadilah orang lupa diri. Nah, kalau sudah lupa diri, artinya lupa terhadap dirinya atau lupa orang lain, hakikatnya adalah lupa pada dirinya sendiri.
Jadi siapapun yang melupakan orang lain itu akan melupakan pada dirinya. Nah, kalau orang saja sudah pada dirinya lupa, kemudian apa yang bisa diharapkan dari orang itu? Maka sebenarnya ungkapan jan melimpat seprapat tamat itu mengingatkan kepada kita semua, bahwa ungkapan yang sangat indah itu, ungkapan-ungkapan yang sangat adiluhung itu adalah untuk memberikan satu daya tarik kepada setiap di antara kita ini. Ono manungsa sing pinunjul. Apa kata pinunjul itu tanpa sebab? Iya. Karena untuk sampai wong pinunjul itu ada upaya yang terus menerus. Itu harus digeladi, harus dibiasakan sampai kata pinunjul. Orang punya kelebihan. Bagaimana orang bisa menyanyi tanpa berlatih? Bagaimana orang punya prestasi olahraga tanpa berlatih? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini artinya bahwa menungso sampai luweh, duweni kaluwian, itu mesti ada upaya yang terus menerus sesuai yang diinginkan itu, tentu dengan satu permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Karena segala hal yang terjadi, ya tekliwere di kanan kiri kita ini, ya miliknya. Tidak ada yang menjadi milik kita. Nah, demikian dan seterusnya sampai tadi seprapat tamat. Nah, artinya orang ngantek siji wae sudah rampung. Ora usah sak kabehing sing kudu di ngerteni wis ngerti. Nah, ini menggambarkan bahwa betapa orang cekatan ya, orang terampil. Nah, sekali lagi dari ungkapan yang pertama kedua ini adalah melalui satu upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang terus menerus. Dan kata upaya ini tidak sendiri. Upaya ini yang katakan upaya yang terus menerus ini adalah berkait dengan manusia yang lain. Kata terus menerus adalah hubungannya dengan waktu. Jadi kata upaya ini tidak bisa dilepas daripada sesama diantara janmo, diantara menungso, diantara wong. Pendek kata, kita tidak bisa tanpa orang lain. Sekalipun merasa kuat, perlu orang yang tidak kuat. Sekalipun pinter, perlu orang tidak pinter. Sekalipun kaya, memerlukan orang miskin. Demikian dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari betapa kita ini dituntut ya. Dituntut untuk saling menghormati, saling menghargai. Karena kita membutuhkan satu dengan lainnya. Ini menjadi sangat penting, dan malam hari ini saya senang karena apa? Karena para mahasiswa yang datang banyak ya. Para mahasiswa yang datang banyak. Ini adalah satu perjalanan hidup manusia masih panjang. Nah, kalau generasi-generasi muda ini memahami betul itu, ungkapan-ungkapan yang terjadi itu menggambarkan satu peristiwa pada zamannya. Pada saat sekarang pun ada satu peristiwa-peristiwa yang harus dikristalkan sebagai satu tata nilai yang dijadikan landasan di dalam kebersamaan kita. Ini menjadi satu hal yang penting. Maka kalau ini dikaitkan dengan upaya Universitas Negeri Semarang menjadi universitas konservasi, konservasi budaya menjadi sangat berharga. Karena apa? Di situ ada nilai-nilai yang harus ditumbuh kembangkan untuk dilestarikan. Andai kata para mahasiswa toh juga sudah lulus dari lembaga ini, maka saya yakin akan tumbuh dan berkembang di mana lulusan-lulusan itu nanti berada. Karena apa? Karena selama di kampus ada satu komunikasi, menjaga hubungan saling hormat menghormati di antara sesama mahasiswa, mahasiswa karyawan, mahasiswa dosen, dosen karyawan, dosen mahasiswa dan seterusnya. Inilah yang harus diupayakan oleh kita, warga Universitas Negeri Semarang.
Maka pertemuan semacam ini, kegiatan semacam ini menjadi sangat penting. Pertemuan kegiatan semacam ini mempunyai nilai-nilai yang sangat strategis, di samping mempunyai nilai-nilai kebersamaan di antara kita. Kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Kita ini karena ada satu media apa? Selasa Legen yang ini adalah mengupayakan, nguri-uri melestarikan budaya Nusantara. Saya mengapresiasi terhadap teman-teman dari bahasa Jawa ya, yang dipandigani, dimotori oleh Pak Widodo Brotosejati. Mudah-mudahan kegiatan ini kemudian tidak hanya berhenti pada Selasa Legen, tetapi ada forum-forum, ada satu pertemuan-pertemuan kecil di antara para mahasiswa yang itu bisa nanti disumbangkan ketika ada pertemuan-pertemuan yang semacam ini. Oleh karena itu saya sekali lagi mengapresiasi terhadap kegiatan ini. Insya Allah kami juga akan selalu memberikan dukungan ya, kepada kegiatan-kegiatan ini. Dan ini jangan diartikan wah di UNES sekarang ini akan mengembangkan kejawen. Ini menjadi salah kalau itu. Dalam konteks keyakinan di UNES ini juga ada wadah bagi ibu bapak yang beragama Islam, ada pertemuan Ahad Pahing. Dan untuk teman-teman yang Kristiani, saya sudah berulang kali bicara dengan namanya Prof. Toto, kemudian Pak Hartono, ada Pak Suhadi, saya tadi melihat Pak Nathan, ya, Pak Hartono di sana, Pak Sartono Sahlan ada di sana. Silahkanlah ada pertemuan-pertemuan yang serupa. Sebab dengan itulah kita semakin menempatkan diri di dalam jati diri kita masing. Sehingga tidak ada batasan. Kristiani silahkanlah untuk menjalankan ya, aktivitas sesuai dengan apa yang telah disepakati di sana. Demikian juga kalau malam hari ini adalah dalam rangka mencintai budaya Nusantara, marilah kita kembangkan. Kita bagian dari warga Nusantara. Tidak ada maksud menggeser agama ke satu pertemuan semacam ini, sama sekali tidak. Tetapi ini justru mengakomodasi satu fenomena dari perkembangan masyarakat UNES yang ingin berbuat sebaik mungkin, sebanyak mungkin bagi sesama. Yang pada ujungnya tadi kita akan memberikan manfaat bagi sesama. Tentu kata manfaat bagi sesama adalah konotasinya adalah baik. Bukan kita membagi kejahatan, sama sekali tidak. Kita akan mengembangkan, menumbuh kembangkan, melestarikan kejahatan, sama sekali tidak. Justru kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Prof. Damarjati, ini adalah satu pitutur yang luar biasa. Kalau kita cermati bagian demi bagian, ya, kita ikuti penjelasan dari beliau satu persatu, betapa indahnya hidup ini. Tetapi untuk melakukan tidak bisa kemudian sakndang saknyat, itu sama sekali tidak. Tapi sekali lagi perlu waktu dan perlu upaya terus menerus, kesungguhan ya, yang muaranya tentu kepada Sang Khalik. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi saya mohon bahwa kita memberikan manfaat bagi sesama menjadi kunci sukses bagi siapapun. Kelihatannya sederhana yang dicontohkan bagaimana sukses Pak Joko tadi. Ya, Bro, Pak Joko yang tadi. Ternyata Bu Joko itu begitu hormatnya sebagai ibu. Bukan merendahkan martabat seorang wanita, sama sekali tidak. Tetapi ini adalah saling pengertian satu sama lain. Sebab di situ bukan berarti Pak Joko menjadi sewenang-wenang. Justru di situ kecintaannya luar biasa. Tidak akan pernah mencederai kecintaan seorang istri terhadap suami. Saya yakin bahwa dalam keluarga ini adalah menjadi keluarga yang sangat harmonis. Dipastikan Pak Joko tidak akan melakukan hal yang tidak disukai Bu Joko, pasti. Karena apa? Betapa bektinya sama diantara kita ini, kalau satu sama lain saling menghormati, tidak akanlah mencederai satu sama lain, tidak ada. Oleh karena itu, Jan Molimpat seperempat tamat ini harus dimaknai
saling memberi di antara kita. Sebab hal-hal yang baik ini akan tumbuh kembang menjadi baik ketika itu yang kita miliki, ketika ini disimpan, bukan milik kita. Tetapi yang kita miliki ketika kita berikan, sampai kapanpun itulah menjadi milik kita. Oleh karena itu, marilah berlomba-lomba untuk memberi kebaikan bagi sesama. Kalau dunia ini ditebar dengan kebaikan dan sebanyak-banyak kebaikan, maka insya Allah kejahatan-kejahatan itu akan mengecil. Hilang rasanya tidak mungkin, tetapi itu akan menjadi mengecil. Oleh karenanya, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara muda, para mahasiswa yang malam ini hadir, apa yang saudara-saudara terima dari Prof. Damarjati, mohon ini dicamkan betul, dipelajari betul, diuji untuk nanti disebarluaskan di antara sesama para muda, para mahasiswa, khususnya Universitas Negeri Semarang. Syukur-syukur kalau itu nanti bisa diberikan kepada sesama generasi muda di tanah air. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu lan para kadang sedaya, menika nembe jam 8 langkung sekedhik kadosipun. Nggih, leres nggih Pak Damar, nggih. Nggih, langkung kalih jam. Dados namanipun kemawon Selasa Legen, menika taksih Senin. Dados Selasa tur ngangge legi menika sinaosa mboten wonten legenipun, menika taksih udakawis 3 jam malih. Taksih sagah nggih. Menika saged dados jalma limpat seprapat tamat menika menawi saged kiyat ngantos 3 utawi sekawan jam malih ngoten. Nggih. Bapak Ibu sarta para kadang sedaya, kula pitados bilih wonten ingkang kepingin sanget badhe medhar pangandikan, badhe menapa menawi istilahipun Didik Supriyadi menika tanya winangsulan. Tanya jawab, tanya winangsulan. Nah, mbok bilih wonten ingkang badhe ngersakaken tetanyo, wangil banget to istilahnya. Tetanyo utawi badhe mundhut pirsa pangudi hayu lan sanes-sanesipun kula aturi ringkes kemawon, mboten dados pambicara ingkang kaping 3. Mbok bilih menawi mboten kula langkung sekeca menika. Dados honoripun mboten badhe suda amargi ingkang ya nono ora bakal ana. Monggo. Oh nggih. Pak Widodo, lajeng Rangga Asmara, lajeng lho, Ali Formen kok Selasa Legen. Nggih, monggo Pak Widodo. Jengkar saking Palenggan menika wonten mik. Pak Widodo menika dosen basa Jawi, wonten kananipun menika kalau wonten Bu Widodo sampun bisik-bisik, "Bu, sesuk tulung aku dicepakke sepatu ngaten-ngatosipun." Monggo Pak Widodo. Amit pasang kalimat api sinabeto ngilolone dumawang tuwang lepato ing tulah manulu puto ing tulah sari. Menika katur panjenenganipun Bapak Damarjati Supajar gegayutipun ngaten. Menawi kala wau Rama badhe kepengin sedo inggih menika musna ilang sak raganipun. Menawi kula mboten Rama, menawi kula kepengin menawi mangke sowan wonten ngayunanipun Gusti ingkang Maha Agung menika sageta pati patitis. Mboten pati pataka, mboten pati prasida, nanging kepengin pati patitis. Lah menika menawi miturut pamanggihipun Rama Damarjati inggil pundi dunungipun pati patitis kalian muksa. Lajeng ingkang kalih, kula mboten kepengin dados jalma limpat seprapat tamat, nanging kepengin dados jalma winilis. Lah menika dunungipun inggil pundi jalma winilis kalian jalma seprapat. Lajeng katur panjenenganipun Bapak Sudiono Sastratmadja menawi wonten lenggah-lenggahipun tembung wong kalian menungso menika inggil menungso. Nanging menawi dipun ligi menungsane menika nggih duka. Ora iki wonge terus menawi kados kula aturaken wong kalih menungso dhuwur menungso nanging menawi iki sucipta iki wonge. Nah, mesti ingkang dipun wastani ngaten menika inggih duka. Lah dos pundi? Kula saged nglenggahaken dunungipun menungso lan kula saged nglungguhaken dununging wong menika kados pundi? Matur nuwun.
Pak Rektor, menika Pak Widodo nembe mboten sarung nggih namung dalu menika. Menika kula bloko suto blak kutang terus terang. Lajeng kemawon nggih, mangke amargi mangke ingkungipun utawi tumpengipun wonten tumpengipun ingkang mawi nginggilipun menika wonten lombok warni abrit nggih. Monggo salajengipun nggih Rangga Asmara. Basa Jawi kemawon mboten menapa-menapa nggih. Sugeng dalu Bapa ingkang wonten ngajeng niki jalma limpat seprapat tamat. Istilah ingkang asing nggih kula. Jalma niki wau kan dari Bapak dari penyaji berdua di depan ini menyajikan dengan kontekstualitas yang berbeda. Saya mungkin menafsirkan dengan apa yang saya pahami, Bapak. Jalmo menungso, limpat niku punya wawasan, punya pemikiran, punya ilmu yang linuwe. Seprapat tamat niku boten seprapat sedelok engkas meh tamat gitu, boten, tapi bicarane menungso yang linuwe tadi itu bisa menyelesaikan suatu masalah secara cepat dan tepat. Niku versi kula. Sing dadi masalah niku kadosipun teng spiritual napa raganipun. Raganipun mau dipun cacar-cacaraken, dipun cacat-cacaripun wonten napa rajin pangkal pandhe, padahal niku kan nggih urusane suksma, urusane jiwa. Namung mboten jamane meneh. Niku berarti kan cate wonten ing suksmanipun. Prof Damarjati kadosipun ngajokaken revolusi spiritual. Beberapa bulan yang lalu saya begitu asing mendengar itu dan kepincut pengen ngertos niku. Dari apa yang Prof Damarjati sampai akan mau, apakah niki revolusi spiritual niku saged menjawab Prof? Konsep revolusi spiritual niku kan abstrak. Saged dipun pituturipun sekedhik Prof ngaten sebagai jawaban atas sangkalan ya, yang sudah ditiupkan para malaikat tahu ya. Ternyata kan sangkala itu sudah ditiupkan dan saya setuju niku. Saya tanya, wow Prof, apakah itu bisa sebagai jawaban atas suksma-suksma ingkang cacat ingkang fenomena teng akhir-akhir niki lan UNES sebagai Universitas Konservasi luwih saenipun saged mengkonservasi revolusi spiritual ingkang dipun sodoraken Prof Damarjati wau. Nuwun matur suwun. Menika rumiyin mahasiswanipun Prof Fatur Rahman. Ugi mahasiswanipun Pak Rustono ugi. Monggo Mas Ali Formen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damarjati, ngapunten saya pakai bahasa Indonesia saja. Sesungguhnya pertanyaan saya samalah dengan yang pembicara pertama, cuma tadi pakai bahasa Jawa Pak. Saya bahasa Indonesia kan sekarang begitu. Tadi Pak Damarjati menyampaikan gagasan, ya artinya konsep dalam filsafat anima mundi imago Dei, Khalifatullah. UNES ini kan LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Simpel saja sebenarnya tugas UNES untuk bisa membangkitkan lagi pendidikan yang berorientasi pada pembangkitan fitrah, mewujudkan bahwa cita-cita etis manusia itu adalah imago Dei itu ada apa enggak? Kira-kira ada apa tidak? Ini biar jumbuh dengan gagasan Pak Menteri Pendidikan Karakter. Jadi senyampang dengan apa namanya gagasan Pak Menteri ini, UNES juga bisa punya peran. Kira-kira jenis pendidikan seperti apa, filsafat semacam apa yang bisa UNES tawarkan gitu, sehingga yang namanya cita-cita etis imago Dei itu bisa terwujud. Ngaten Pak Pajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damarjati rumiyin monggo. Sebenarnya pati-patitis itu di atas segala-galanya ya, karena sudah jelas itu di dalam buku Icep Pati disebutkan bahwa
Ijepati itu bukan sinido atau macam-macam, tapi innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Yang berkata begitu kan yang hidup. Ketika tiba-tiba Damarjati kaku, siswa saya pada berkata, aduh kasihan Pak Damarjati, urung kelakon mundut garwa anyar kok wis mati gitu. Lajeng murid saya berkata, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, yang berkata yang hidup. Dalam pengertian saya, mari kita kembalikan seluruh kepemilikan kita kepada yang maha kaya. Orang duwe apa-apa, inklusif, orang duwe rasa duwe. Masalahnya contohnya yang mana, kan begitu? Karena principium identitatis contradictionis exclusitatis. Yang keempat itu principium exemplaris. Kita kalah bukti dengan Allah. Allah itu memberi contoh, bahkan nyamuk capung pun Allah tidak merasa rendah dengan perumpamaan begitu. Kita kan contohnya. Karena itu saya rangkum saja, Bapak Menteri Pendidikan sekarang sudah mengapresiasi gagasan saya untuk kelanjutan dari revolusi spiritual itu, yaitu satu, hadirnya sekolah rakyat, bukan SD. Sekolah rakyat tingkat SD menengah pertama atas dan Institut Pencerahan Global atau Universitas Jagat Raya Fakultas Kehidupan jurusan Jalan Lurus. Itu akan kita bangun di sekitar Borobudur agar Borobudur tidak berhenti menjadi widely open book yang batu itu. Yang lebih penting pada Borobudur ialah agenda pencerahannya. Saya kembali menyanjung Dr. Andes RMP Sosrokartono, orang pertama yang mestinya bergelar doktor tapi dimusuhi Snok Hurgronya, menir Sosrokartono, Anda inlander tidak mungkin doktor, cukup Dr. Andes. Kalau Dr. Andes itu kan kasihan, kan calon dokter terus itu. Jadi yang Dr. Andes harus jadi dokter, Dr. Andes itu artinya kandidat dokter. Nah, jadi itu sudah diapresiasi beliau. Lalu bagaimana cara bekerjanya? Nanti UNES mudah-mudahan akan menopang karena situasinya ini memungkinkan. Adalah seorang musikolog kelas dunia namanya Bramantyo. Bramantyo itu ingin menghadirkan sebuah tata musik kaliber dunia untuk menapa menika? Nyirep ubaling hawa nafsu ing mboten-mboten. Menawi panjenengan dongeng silat, pesilatan itu kalau sang maha guru yang lanjut kan ngatasi soal kan dengan nyekar. Sekar itu kan bunga, dengan nyekar sidem. Nah, Bramantyo ini akan di backup oleh masyarakat Yunani dengan jumlah satuan angka 100 miliar. Saya juga sangat tertarik karena di Yunani ada Sokrates. Wujudipun awon ya Sokrates. Ning arif bijaksana, ning Pulau Jawa ada Semar. Gambaran Semar itu juga mirip-mirip kearifan Ulu Jumbu. Tetapi Bramantyo harus menyediakan dana awal 2 miliar. Ini kok terus gerembuk proyek mboten apa-apa. Kadang-kadang barang konkret itu memudahkan. Nah, karena itu saya yakin Bramantyo ora duwe di 2 miliar. Wong Bramantyo itu wong Jawa. Wong Jawa itu kelemahannya ketok nyoto, angger ngrembug biayaan. Nek ngrembug kasekten ampuh, angger ditembak nganggo peluru emas, ilang kasektene. Wong peluru emas ki duit. Maka saya menghubungi Titik Pospa yang baru sembuh dari sakit. Titik Pospa meninggalkan dunia anytime anywhere asal bisa melahirkan sekolah alternatif, sekolah kebudayaan, sekolah. Sudah gaduk toh? Titik Pospa jangankan 2 miliar pada Damarjati, lebih dari itu pun aku duwe. Nah, ini tidak main-main karena Institut Pencerahan Global atau Universitas Jagat Raya Fakultas Kehidupan jurusan Jalan Lurus itu tidak pamer gelar, tidak ngobrol gelar. Kan di kampus juga ada neo-feudalisme Pak Rektor. Karepe kaya sinuwun punya alun-alun lor, alun-alun kidul. Kan tidak mungkin. Lalu Profesor Doktor Mister Insinyur alun-alun lor. Sapa nyono asmanipun MA, MED, MSc, SD, SP lho. Melu alun-alun kidul. Jadi pergelaran ini adalah pergelaran tadi gelar kloso, kelasane bedah dan sebagainya.
ini disiapkan sebelum 2012. Karena 2012 saya sudah kadung wedaling lesan mila badhe wonten perubahan besar-besaran, yaitu jumenengannya kawula muda yang ingin Bratayuda, bukan perang saudara. Bratayuda kan libido mortalis, diri yang didominasi raga, Kurawa, maunya diri ini subordinatif terhadap jiwa. Indonesia sakmenika Pandhawa menapa Kurawa? Rada akeh Kurawane. nek gambar wayange tetep Pandhawa, mboten wonten wong Jawa kok majang wayang kok Burisrawa. Kalau aturan Jawa, Bambang nom kedah wonten ngajeng. Saya sekali lagi bukan tipe orang yang suka goprak-gapruk dan revolusi berdarah-darah, sama sekali bukan itu. Mergi pujangga ingkang kula pusakai kalimatipun, waluyane benjang yen wis ana wiku, memuji ngesti sawiji, sabuk lebulir Majnun, gali bedan tutang duding anacaken sakaing wong. Wiku memuji ngesti sawiji itu mengacu ke tahun 1877 Jawa. Jawa kan bukan Saka, sudah lunar system. 1877 Jawa itu 1945. Jadi revolusi spiritual ini puncak revolusi 45 oleh orang muda, animus spiritus. Di bilangan Muntilan itu ada seorang Romo Sanjaya. Loh Pak, Bapak ini Muslim toh? Loh, Kanjeng Nabi Isa itu di mata saya Muslim sejati, Nabi Musa juga Muslim sejati, alaihi salam. Tidak pernah Nabi belakangan ngoreksi Nabi sebelumnya, never. Nabi belakangan itu ngoreksi umat terdahulu yang salah paham atas ajaran nabinya. Nah di Muntilan itu ada Romo Sanjoyo yang meninggal tahun 47, tapi pada tahun menjelang 65 itu menampakkan diri mengatasi 2 kasus yang sampai pada paus. Muncul kasus ketiga, Sanjaya akan diangkat jadi santo pertama dari Pulau Jawa. Dasar orang Jawa badipun wisudamna, terus nek wong Jawa nek kon maju rak trimo mboten pawon. Ora muncul-muncul sampai sekarang. Tidak dalam konteks itu saya yang kagum. Yang kagum ialah di Grabak, pirsa Grabak. Grabak Magelang itu ada Mbah Mangli, baru saja meninggal. Murid Gus Joko, Gunung Pring. Gus Joko murid Raden Santri, Raden Santri murid langsung Sunan Kalijogo. Raden Santri itu meninggal. Napas berhenti, jantung berhenti. Heran saya, manuke malah ngadeg. Loh. Saya boleh cerita begini, bab saya sudah tabayun nak yenaken bab nika sama gurunya MH Kang Muhammad Juripati. Gegeran masyarakat, iki wong ki urip apa mati. Nek mati kok manuke ngadeg, nek urip kok napase berhenti. Ini fakta loh. Lalu pun derekaken garwanipun langsung bobot. Medal Gus Joko. Gus Joko terakhir meninggal juga tanpa raga. Nah, jadi ini buat saya wah ganjet lah ku mikir. Ini adik-adik ini atas izin Pak Rektor, Anda saya izinkan ngantuk sekarang, bisa enggak? Otonom. Nah ini masalahnya bagaimana saraf otonom sama saraf sentral itu purbawasisona sinkron. Ini masalah. Sebab apa? Wah ini nanti jurus seksologi itu. Jadi demikian ya. Maka laboratorium tentang ini akan segera disusun, terutama Nun Sewu di Jogja kan pengganti bensin sudah ketemu. Kalau bensin itu nanti segera habis kalau fosil. Sudah ditemukan bahan nabati untuk pengganti itu. Harganya murah sekali dan kalau dijual 4.500 untungnya besar sekali, tetapi selama mekanisme bisnisnya masih ke pasar, sejelek-jelek tempat itu pasar, sebaik-baik tempat itu
masjid, kan begitu kalau berpikir hitam putih. Jadi bisnis yang kami akan susun itu bagi 3, sepertiga investor, sepertiga yang memanage, sepertiga baitul mal wa tamwil. Jadi model perbankan, model konservasi uang juga kita pelajari lain. Mari berpacu dengan waktu, karena Antasena Wisanggenilah yang memulai Bratayuda, bukan perang saudara, tapi dominasi raga diganti dominasi jiwa. Wisanggeni itu api. Kata Kiai Kaki Podawenang, Wisanggeni nek kowe isih sadarmu, sadar nar, tidak bakal unggul jurite. Kamu harus berubah menjadi sadar nur. Nur tidak butuh bahan bakar. Lah, ilmu untuk ini yang sebetulnya transformasi diri dari nar ke nur ini yang disebut jihad akbar, usaha bersungguh-sungguh. Trontong-trontong sudah banyak hasilnya. Nan mboten pitados, kula aturi potret dengan potret Semyanov Kirlian. Kalau hati nurani Anda bersih, gambari cemerlang tanpa plek-plek, tanpa hitam-hitam bayang-bayang. Tapi kalau ruwet mau korupsi terus, itu nanti beruwet gambarnya. Begitu. Itulah jalan keseluruhan yang saya rangkum. Jadi pati-patitis paling tinggi, dan itu rumusnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian mengenai jalmo tadi ya, itu nganu jalmo winilis itu tegesipun sama dengan dilus-lus jalmo utawi satrio pinilih. Satrio pinilih kelas dunia itu bangsa Yahudi, bangsa yang dipilih tapi gagal. Karena itu satrio piningitnya Nabi Isa yang berbahasa ruh. Nabi Muhammad itu penghubung khalik dan makhluk, satrio pinandito. Itu kelas besarnya. Tapi kalau kelas kecilnya, setiap orang boleh mengidentifikasi diri mau ikut yang mana. Pendengar setia RRI Semarang, tema Janmo Limpat Seprapat Tamat bagian 2 usai sudah. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah wawasan Anda tentang budaya, khususnya budaya Jawa. Menyadari bahwa keberadaan budaya suatu bangsa tergantung dari bangsa yang mendukungnya. Budaya nasional sebagai suatu perwujudan dari cita, rasa, dan karsa bangsa Indonesia merupakan perwujudan segala daya upaya meningkatkan harkat dan martabat yang mencerminkan nilai-nilai luhur, wajib terus dipelihara, dibina, guna memperkuat kepribadian bangsa. Orang bijak mengatakan, andaikan manusia kehilangan harta, itu bukan apa-apa, karena harta hanyalah barang titipan semata. Andaikan manusia kehilangan nyawa, itu sudah kewajiban kembali ke pangkuannya. Tetapi, apabila manusia kehilangan budaya, tinggal menunggu kehancuran bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.